hanya bagi Tuhan. Kami menyembah, kami lewat pujian kami. Hanya Tuhan yang dimuliakan. Haleluya Yesus. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku
syukur kami naikkan kepadamu Tuhan pada pagi hari ini. Jikalau Tuhan berkenan membawa kami untuk lebih dalam lagi menyembah Tuhan, lebih dalam lagi mengenal Engkau, lebih dalam lagi mengasihi Engkau, ini adalah suatu kasih karunia yang Kau berikan bagi kami. Roh Tuhan memimpin kehidupan kami, Roh Tuhan memimpin ibadah kami, dan Roh Tuhan sendiri memberkati umat-Mu yang datang pada pagi hari ini. Yang sakit akan disembuhkan oleh Tuhan, yang letih lelah akan diberi kekuatan oleh Tuhan, dan yang dalam bermasalah akan diberikan kemenangan oleh Tuhan sendiri. Kami percaya kepadamu Tuhan, suasana surgawi sudah hadir di tengah-tengah kami, dan pujian penyembahan kami akan naik dalam hadirat Allah, karena kuasa Tuhan memimpin, dan kami semua umat-Mu yang datang yang hadir, semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memberikan kami kesempatan waktu yang ada ini untuk bersama-sama bersekutu dengan Engkau, bersekutu dengan sesama kami melalui ibadah ini. Kiranya Tuhan berkenan dengan apa yang kami lakukan pada saat ini. Hati kami Engkau bentuk, hati kami Engkau isi dengan kebenaran firman Allah, hati kami diubah oleh Tuhan, sehingga kami menjadi penyembah-penyembah yang baik dan benar di mata Allah. Hanya Tuhan yang kami puji, hanya Tuhan yang kami sembah. Itulah sebabnya Tuhan kami membuka ibadah kami yang pertama ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus,
Yang siap diberkati bersama-sama kita katakan. Shalom saudara. Siapa yang percaya bahwa kita punya Allah yang kuat dan dahsyat? Sangat kuat kali. Di bumi
bahwa kekuatan yang ada dalam kita itu adalah semua dari Tuhan. Dan seperti firman Tuhan katakan di Ibrani 11 ayat 1, di mana Tuhan adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Oleh karena itu Tuhan, pagi hari ini kami mau berkatakan bahwa kami percaya bukan karena melihat, tetapi karena setiap firman Tuhan yang sudah digenapi dalam hidup kami. Terima kasih Yesus.
Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang telah menebus kami, menjadikan kami anak-anaknya. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang punya rancangan-rancangan yang terindah bagi hidup kami. Pujian, hormat, kemuliaan sudah kami naikkan kepadamu Tuhan di pagi hari ini Tuhan, karena ada kerinduan di hati kami untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Biarlah semua menjadi kesenangan bagi Tuhan, dan puji-pujian kami menjadi tahta bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, lengkapi ibadah ini dengan kebenaran firman Tuhan yang menjadi isi hati Tuhan untuk disampaikan kepada kami semua, baik yang menyampaikan maupun yang mendengar. Semua diberkati oleh Tuhan Yesus, diurapi dan diberi pengajaran. Karena firman-Mu itu berkuasa Tuhan Yesus untuk mengubah sikap hati, bahkan mengenal siapa kami. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu. Dari awal sampai akhir pemerintahan ini ada dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, dan menguasai hati dan pikiran kami, serta menasihatin dan mengajar kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa, nama di atas segala nama, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Oh, pujiannya luar biasa. Ya. Berapa banyak dari Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan pagi hari ini? Ya. Berapa banyak waktu kau menyanyi tadi kau merasakan Tuhan baik bagi kita? Amin. Ada masalah Pak bagi saya Pak. Tuhan tetap baik. Amin. Kan kemarin saya udah bilang masalah itu udah ngantri di depan kita. Jadi jangan cari masalah kata orang tua. Udah ngantri dia, amin. Tapi pagi hari ini saya mau bicara tentang kasih. Dan selalu Bapak, Ibu, dan adik-adik yang saya kasih, saya tidak pernah kasih tahu bahwa firman Tuhan apa kepada Ibu Ketut, ya. Tapi saya selalu minta itu tanda dari Tuhan. Wahai Tuhan, apa yang harus saya bawa, gitu ya. Biasa saya minta tanda dari lagu saudara. Dan saya ucap syukur, ya. Walaupun tadi yang pertama awal itu cerita tentang apa? Tentang kasih Tuhan, amin. Ya. Dan pagi hari ini temanya kita adalah di dalam kasih tidak ada ketakutan, amin. Seberapa banyak daripada kita yang masih takut dengan masa depan kita? Seberapa banyak dari kita yang hari ini takut dengan hari-hari ke depan, dengan pekerjaan yang akan hilang, dengan usaha kita. Apa juga kita takut dengan pelayanan kita, amin. Ada banyak orang yang takut saudara. Nah ketakutan itu lumrah, ketakutan itu memang ada, ya. Ada sifat manusia yang takut. Tetapi ketakutan menjadi tidak baik waktu ketakutan itu menguasai seluruh hidup kita, amin. Ya. Mengerti sampai di sini? Kalau mau ngapa-ngapain takut, ya, akhirnya nggak bikin apa-apa seperti itu. Ya. Karena segala sesuatu yang kita lakukan pasti ada resiko. Katakan ada resiko. Ya. Nah, saya mau bicara tentang apa yang sudah Tuhan kasih kepada saya. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Di dalam kasih Tuhan itu tidak ada ketakutan, amin. Kalau di dalam kasih bukan yang dari Tuhan, mungkin ada ketakutan, amin, amin, ya. Haleluya. Kalau pacaran anak-anak muda, ya, aku nih suami pacar gue, selingkuh, ya takut, ada takut, ya kan? Ya. Karena itu bukan kasih agape. Kita mau bahas di sini adalah tentang kasih Tuhan. Di dalam kasih Tuhan tidak ada ketakutan. Boleh diklik. Ya kita cepat saja. Saya berterima kasih kepada Ibu Ketut yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk melayani tempat ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kita buka di 1 Yohanes 4 ayat 18. 1 Yohanes 4 ayat 18 bilang begini, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Jelas ya, jelas ya. Di sini dikatakan bahwa
di dalam kasih Tuhan tidak ada ketakutan. Bukan berarti maksud saya nih akhirnya kita lakukan apapun juga kayak orang percaya, pokoknya saya lakukan aja, mau bikin apa nggak ada takut. Bukan seperti itu, bukan seperti itu, bukan seperti itu. Ya. Artinya waktu kita hidup di dalam kasih Tuhan, tidak ada ketakutan yang akan menguasai kehidupan kita. Kenapa? Karena kita punya Tuhan. Tadi kita udah nyanyikan, ya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita, yes. Nggak usah takut saudara untuk menjalani kehidupan dunia ini. Kalau kita melihat kepada dunia penuh banyak masalah persoalan, betul, penuh banyak masalah sakit penyakit, ya, ada masalah-masalah internal pribadi, ada juga masalah eksternal berhubungan dengan orang luar. Tetapi ya, waktu kita melihat kepada kebenaran firman Tuhan dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, maka nggak ada ketakutan. Karena Tuhan yang kita sembah, ya Dia punya rancangan, ya, rancangan di dalam kehidupan kita, yaitu rancangan hari depan yang penuh bahagia, damai sejahtera yang akan Dia berikan kepada kita. Walaupun kita melewati masalah persoalan lembah kekelaman, tetapi Tuhan yang kita sembah, waktu kita hidup di dalam Dia, maka kita akan mengalami damai sejahtera, sukacita yang datang daripada Tuhan. Catat baik-baik, damai sejahtera dan sukacita yang Tuhan berikan berbeda dengan yang dunia tawarkan. Oke, kita mesti paham di situ dulu. Kalau kita pikirkan, ya Bapak ya, kalau kita hidup di dalam dunia ini, kalau dunia kan memberikan gini, oh ada mobil baru, ya rumah baru, mau beli ini ada duitnya, seperti itu dunia kan, seperti itu ya, nggak ada masalah, itu dunia. Tetapi yang Tuhan tawarkan berbeda dengan itu. Yang Tuhan tawarkan adalah damai sejahtera sukacita dalam keadaan apapun, dalam masalah persoalan, kau tetap masih bisa bersukacita, masih bisa bilang Tuhan kau hebat, Tuhan kau dahsyat, Tuhan kau luar biasa. Sekali-kali nyanyikan lagu ini waktu kau lagi dalam keadaan masalah persoalan. Betapa hebat, nangis saudara, ya, musim gitu. Ya, saya kasih contoh, ya. Nanti saya kasih contoh. Kita lanjut dulu lah, ya. Ini bisa 1 jam saya kayak begini nih. Tapi saya tahu nanti jam 10.30 saya mesti selesai ya. Oke. Nah, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Pertanyaannya, mengapa di dalam kasih nggak ada ketakutan? Tentu, ya. Kenapa di dalam Tuhan nggak ada ketakutan? Ya, karena kasih itu, klik aja, diklik. Karena kasih itu adalah Allah sendiri. 1 Yohanes 2 ayat 16, Allah adalah kasih. Dia adalah kasih, bukan kasih storge. Saya pernah bawakan tentang kasih di sini, betul? Ya, ada kasih antara hubungan orang tua, hubungan darah, betul ya? Ya, itu ada batasnya, ya betul. Ada kasih antara lawan jenis, itu ada juga batasnya, ya kan? Buktinya banyak yang cerai di luar sana seperti itu, betul. Ada juga kasih yang diakibatkan dengan hubungan pertemanan, ya, sahabat seperti itu, ya. Itu juga ada batasnya. Banyak orang yang dikhianati sama temannya, ya kan? Bahkan pacarnya direbut oleh sahabatnya sendiri. Makanya ada banyak lagu tentang pelakor, ya kan? Pelakor, apa itu? Berebut laki-laki orang. Tapi yang perempuan nggak mau, kalah sekarang. Ada juga bukan pelakor, yang laki-laki nggak mau kalah juga, pelakor kali ya, berebut pelakoran gitu kan ya, seperti itu ya. Banyak saudara seperti itu. Tetapi kasih yang kita bicarakan hari ini adalah kasih agape, kasih walaupun. Mestinya di dalam kasih Tuhan itu nggak ada lagi ketakutan. Banyak orang-orang percaya ya, yang sudah percaya kepada Tuhan masih hidup dalam ketakutan. Amin. Enggak, jangan amin saudara, jangan ya. Ada banyak yang masih hidup dalam ketakutan. Iya, kadang-kadang sih Pak,
Ya gimana Pak ya? Saya bilang anak-anak saya itu kalau kencing pipis boleh kita bilang ya, wah ya anak babi kayak anak monyet kayak dia bilang numpang nak. Saya punya waktu kecil saya tuh hidup di lingkungan orang Chinese ya, apa itu di satu komplek rumah orang Chinese ya, dan saya bersahabat baik dengan teman-teman saya. Saya kenal makan bakmi itu di situ, ya kan? Luar biasa ini bakmi ayam gitu ya. Ya teman saya tuh tiap pagi kalau bakmi ayam, siomay babi, wah enak banget. Saya selalu datang ke rumahnya. Dan kalau kami pergi main, mamanya selalu bilang, Akek, namanya Akek, Akek, ngetek. Kalau kalian numpang-numpang loh. Numpang apa? Lu, buahnya itu ikut saudara saya, numpang-numpang. Numpang anak babi mau pipis gitu, seperti itu. Iya, saya anak babi gitu, seperti itu. Ya, tapi saya tahu. Nah, hari-hari ini banyak orang masih hidup dalam ketakutan. Sudah percaya Tuhan Yesus masih hidup dalam ketakutan. Ya, padahal di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kenapa? Karena kasih itu adalah Allah sendiri. Kasih dalam ayat ini adalah kasih agape yang adalah Allah sendiri. Kasih bukan hanya salah satu sifat dari Allah. Ya. Bukan salah satu sifat dari Allah. Catat baik-baik. Kasih bukan salah satu sifat dari Allah. Kasih itu adalah Allah. Yes. Itu. Kita mesti tahu itu. Kasih itu Allah sendiri. Jangan saudara pikir, itu salah satu sifat dari Tuhan. No. Itu dia. Kasih itu adalah Allah sendiri. Kasih agape itu adalah Allah sendiri. Walaupun engkau tidak mengasihi aku tetap mengasihi. Kasih walaupun. Saya suka bilangnya begitu, biar gampang diterima. Dibilangnya kasih walaupun. Kasih yang menerima apa adanya, bukan menerima ada apanya. Saya mau katakan begini. Kalau kasih yang lain menerima terjadi karena ada apanya. Tapi kalau kasih Yesus, kasih agape, apa adanya engkau, dia tahu kekuranganmu, kelemahanmu, kesalahanmu. Jangan mulai kesalahan kita, enak tuh seperti itu ya. Kalau saya bilang kayaknya saya nggak bikin salah. Dan kesalahan kita, kekurangan kita, kelemahan kita, semua waktu kita datang kepada Dia, maka Dia terima kita. Dan Dia mau menyempurnakan hidup kita supaya kita bisa hidup di dalam kasih-Nya dan kita menjalani kehidupan dengan tidak ketakutan. 1 Yohanes 2 ayat 16 ini, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Artinya begini, kalau kita mau hidup di dalam kasih Tuhan, kita harus apa? Tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Itu. Makanya waktu kita tinggal di dalam Dia, di dalam kita, Dia yang menguasai seluruh kehidupan kita dan tidak ada ketakutan. Katakan amin. Mungkin kita masih takut karena kita tidak tinggal di dalam kasih. Ya, mungkin saya bilang ya seperti itu ya. Saya nggak bilang yang lain. Mungkin ya. Yang kedua, kenapa di dalam kasih tidak ada ketakutan? Karena Yesus Kristus adalah perwujudan kasih yang sempurna, ya kan? Yesus, kau telah memulai karya yang baik dalamku. Engkau menjadikanku dan berharga di matamu. Itulah ya saudara. Saya tadi mau nangis dengan lagu ini, ya kan? Thank you Lord. Siapa saya sih Tuhan, ya kan? Yang gak sempurna ini. Baca baik-baik. Pengorbanan Tuhan di atas kayu salib adalah perfectly perfect, completely complete. Apa artinya itu? Sempurna, sesempurna mungkin. Komplit, sekomplit-komplitnya. Saya mau katakan. Makanya sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan.
tantangan. Apakah Tuhan pernah meninggalkan saudara dan saya? Kalau anaknya saja dia berikan untuk menebus dosa kita, apakah dia akan pernah meninggalkan kita? Bukti dia memberikan, mengorbankan ya anaknya. Begitu besar kasih Tuhan kepada kita. Amin. Mana mungkin dia meninggalkan kita? Gak mungkin. Ada kita yang meninggalkan dia. Kita yang menjauh daripada Tuhan. Ya. Karena kenapa? Kita berpikir dengan keterbatasan kita. Tuhan gak pernah tinggalin kita. Percaya itu saudara. Taruh itu di dalam hati. Perfectly perfect, completely complete. Selesai. Dosa kemarin, hari ini yang akan datang selesai. Udah ditebus. Oh Pak, berarti saya bikin dosa aja dong. Kan nanti juga Tuhan ampuni. Sekali-kali bukan seperti itu. Artinya pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib satu kali untuk menebus dosa-dosa kita. Amin. Ada banyak orang yang bermain-main dengan air ini, saudara. Maksudnya begitu, oh dosa kemarin, dosa hari ini, dosa yang akan datang. Kita buat dosa aja. Hati-hati, Allah sekali-sekali tidak dipermainkan dengan itu. Amin. Saya cuma mengatakan seperti itu. Saudara cerna aja sendiri, ya kan? Jangan-jangan waktu semua lagi berbuat dosa, waktumu sudah habis di dunia ini. Amin. Haleluya. Ini dia. Kenapa di dalam kasih tidak ada ketakutan? Karena Yesus Kristus adalah perwujudan kasih yang sempurna. Dia yang menebus dosa seluruh manusia di atas kayu salib dan memberikan hidup yang kekal bagi setiap orang. Ya. Karena itu ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Ya. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Ayat 26. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang dosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Itu di Ibrani, ya, saudara. Yang saya tulis di sini Ibrani 5 ayat 25 sampai 26. Firman Tuhan yang tadi baru saya katakan. Enggak ada, ya. Dia lebih tinggi dikatakan seperti itu. Saudara. Makanya tadi berkuasa, ya. Selesai. Nggak ada kuasa. Saya mau katakan lagi, tidak ada kuasa yang bisa melawan kekuatan Tuhan. Ya. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang diberikan selain nama Yesus itu yang berkuasa. Saya suka sekali berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang berkuasa, nama di atas segala nama. Nama yang berkuasa, saudara mesti katakan itu, ya. Dia berkuasa untuk melakukan apa. Nah, saya akan coba bahas di Yohanes 3 ayat 16. Kita udah tahu semua tentang firman Tuhan ini, betul? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Oke, kita sebut ya, semua udah hafal? Amin. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. waduh, luar biasa. Ini kayaknya kalau Tuhan panggil semua ini masuk surga semua. Ini kan udah hafal, iya kan? Udah hafal, luar biasa. Nah, ayat firman Tuhan ini, dia ini mengungkapkan isi hati dan tujuan Allah. Ya, kenapa? Dibilang karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Artinya kasih Allah itu cukup luas. Amin. Untuk seluruh dunia. Ya. Luas. Nggak kepikiran sama kita. Amin. Kalau kita pikir-pikir, masa sih begitu? Kenapa? Karena terbatas. Seperti itu. Tapi dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, jadi dia meliputi seluruh dunia. Begitu luas kasih Allah. Saya mau katakan begitu. Yang kedua, sehingga karena kasihnya Allah itu mengaruniakan anaknya sebagai korban penghapus dosa di atas kayu salib. Karena dia begitu mengasihi saya dan saudara,
maka ia mengaruniakan anaknya. Makanya saya mengatakan sekali-kali dia tidak pernah meninggalkan kita, sekali-kali dia tidak akan membuang kita. Amin. Dia beralah yang bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Nggak usah takut menjalani kehidupan kita. Ya, ada banyak orang yang dipanggil oleh ibu ketut ya, ayo melayani tempat ini. Bentar, kayaknya lagi banyak kerjaan gitu. Kenapa takut pekerjaannya terganggu? Saya mengatakan firman Tuhan dan jelas-jelas bilang kepada kita, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Jangan takut saudara, ya, jangan pernah takut untuk melayani Tuhan. Saya mengatakan begini, banyak orang takut untuk melayani Tuhan karena takut nanti waktunya terganggu, hobinya terganggu, ya. Layani Tuhan. Yang pertama, engkau masih melayani keluargamu. Keluargamu sudah terlayani, baru boleh melayani di gereja. Saya mengatakan seperti itu, ya. Tuhan nomor satu, bukan pelayanan. Tuhan nomor satu, keluarga nomor dua, pelayanan nomor tiga. Ayo pelayanan, jangan pernah takut. Waktu yang saudara buang, uang yang saudara tabur, ya, saya mau katakan, semuanya akan kembali kepada saudara. 30, 60 akan 100 kali lipat. Satu orang yang bilang amin. Dua orang. Yang lain masih takut. Ayo jangan takut. Ya. Dalam keterpurukan saya di dalam pekerjaan, ya tahun 99 saya dikeluarkan dari kantor karena membuat perusahaan baru. Waktu 98 karena Prismon, saya dan 4 orang teman buka perusahaan baru. Ya takut karena bos pergi ke Amerika pulang. Teman sendiri itu saudara. Teman main yang saya bilang dari kecil itu. Dia pergi ke Amerika. Nah, kami bukalah perusahaan baru, belum apa-apa, baru tulis namanya di notaris PT ABC, cek tanda tangan, ketahuan, dikeluarin, nggak gemeter dingin. Kayak 98 Februari, tahun 98 Februari baru nikah, dikeluarin tahun 99 Oktober. Rumah belum ada, ya, mobil nggak ada, ya. Kalau waktu itu orang lihat saya pakai mobil, pakai handphone, pakai dasi, pakai baju bagus semua, itu semua dari kantor. Begitu keluar, dicopot semua, jadi gembel juga dari saudaranya. Nggak ada lagi handphone, nggak ada semuanya. Cuma dikasih uang, dibawa kasih satu, nih kartu GS kan, ya, kartu handphone, kartunya aja, handphonenya nggak ada. Gimana mau nelpon? Ya, mulai dari itu. Tetapi saya mau katakan tahun 94 saya mengenal Tuhan. Sorry bukan. Sebelum tahun 94 saya sudah pelayanan. Amin. Di satu gereja. Barangkali Bapak Ibu kenal evangelis. Saya nggak usah sebut namanya ya. Nanti aja kalau mau ngobrol sama saya. Ya. Tahun 92 saya keluar. Tahun 94 saya rasa ada yang kosong. Saya bilang, Tuhan tolong kasihkan saya pelayanan Tuhan, ya, biar gerejanya kecil karena saya melayani cukup besar ini. Biar gerejanya kecil Tuhan, nggak apa-apa Tuhan, kasih saya pelayanan. Kalaupun nanti gereja itu udah besar, Tuhan mau pindahin saya ke gereja yang kecil, oke aja Tuhan, ya, nggak apa-apa, yang penting Tuhan kasih saya pelayanan. Nah, ini saya mau kasih tahu, ya, kenapa di dalam kasih tidak ada ketakutannya. Jangan pernah takut melayani Tuhan. Ini kuncinya sebenarnya itu, ya. Anak-anak muda, ya, orang-orang dewasa, dewasa, sudah dewasa rohani, susah ngomongnya, ya, pasangan suami istri, ayo pelayanan Tuhan, pelayanan Tuhan. Dan saya mau katakan begini, tahun 94 saya pelayanan di situ, ya, masih punya duit saudara, karena kerja 94, 99 dikeluarkan. Saya disuruh gembala sidang ini, kamu pelayanan ya di bapak itu, bikin komsel, jadi komsel pribadi keluarga itu. Haleluya, ya, nggak tahu caranya bagaimana, cuma dikasih bahan sama gembala sidang. Saya datang ke bapak itu dengan istri saya, Pak, ya kita mau ini baca ini firman Tuhan. Oh iya silakan. Tapi cuma baca aja, baca, doa, nyanyi, ulang, ya, ulangnya. Nah itu saudara, dulu ada helichat
kita duduk di depan, dia duduk di belakang. Jadi kalau ketabrak mati dulu kita, baru dia bilang dia tolongin kita, gitu ya. Bukan bajai. Kalau bajai kan dia di depan, kita di belakang kan. Kalau Elisha itu kita di depan, dia di belakang. Enak-enak aja deh. Wah, malam itu saudara. Saya mau katakan, saya lakukan itu terus, ya, terus setia sampai nggak punya duit pun istri saya mau ikut pelayanan doa Selasa siang, ya dia udah nggak punya duit, orang duitnya nggak ada kita, ya biasa duitnya gajinya ada 2 digit gitu ya, sekarang cuma 1 digit, mau dikit lagi nggak ada digitnya lagi seperti itu ya saudara, mengerti ya, gajinya cuma 1 juta waktu tahun 99 itu, ya baru nikah seperti itu. Tapi Tuhan yang kita sembah nggak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Dia selalu tahu apa yang kita tabur akan kita tuai. Saya mau katakan pelan-pelan, nggak langsung saudara, enggak, pelan-pelan Tuhan angkat, pelan-pelan, ya pelan-pelan. Coba bayangin 99 waktu baru dikeluarin itu, anak istri saya lagi hamil, meninggal lagi anaknya, ya. September dikeluarin, 26 Oktober anak saya meninggal dalam kandungan. Ya, orang-orang di perusahaan yang Muhammad ngomong, tuh dia tuh, kutukan tuh, betul sendiri minta ampun. Ya. Kalau kita nggak pernah hidup di dalam kasih Tuhan, mungkin kita takut. Tapi saya hidup di dalam kasih Tuhan. Ya. Saya tahu saya hidup karena Tuhan aja. Amin. Tuhan pulihkan semuanya saudara. Tahun 2009, tahun 2000 mulai perusahaan dapat berkat. Tahun 2002 mulai dapat berkat, walaupun pindah-pindah kontraknya. Tahun 2003 bisa beli ruko. Sampai hari ini masih di ruko itu. Dan rukonya udah 3. Ya. Cukup. Itu hebatnya kita. Saya mau katakan Tuhan kita yang hebat. Amin. Sudah lebih dari, kalau bapak-bapak hitung ya, lebih dari 22 tahun, mau 23 tahun. Sudah 23 tahun. Perusahaan tempat saya kerja udah 15 tahun yang lalu bangkrut, tutup. Dan teman-teman yang lain yang dulu menghina-hina kita gak tahu di mana. Saya nggak mau cerita itu, tapi saya mau katakan begini, gak usah takut pelayanan sama Tuhan. Amin. Di dalam keterbatasanmu, kasih. Kalau kau perlu menabung, kasih aja berapa, ya. Tapi Pak, gereja butuhnya 50 juta. Saya cuma bisa kasih 100 ribu di tanganmu, nggak ada apa-apanya. Tapi 100 ribu waktu kau kasih kepada Tuhan, itu bisa berkembang jadi luar biasa. Saya katakan, nggak perlu usah takut, ya. Dalam melayani Tuhan, di dalam kasih Tuhan. Yang ketiga, boleh. Kenapa tidak ada ketakutan di dalam kasih? Karena kasih itu berkuasa di dalam hidup kita. Roma 5 ayat 5b, kasih dapat berkuasa waktu kita percayakan seluruh kehidupan kita dalam pimpinan Roh Kudus. Garis bawahi kata percayakan, ya kan? Kita percaya kepada Tuhan dan kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Jangan sampai batas percaya aja, tapi mempercayakan. Ngerti di sini ya? Ya. Betul ya Pak? Gini, suami istri, siapa yang sudah berumah tangga di sini? Angkat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kenapa mau menikah dengan pasangan itu? Oh, kalau tahu dulu sih saya nggak mau Pak. Kalau tahu sekarang sih saya nggak mau. Jangan begitu. Jangan begitu, dulu kan mau, ya kan? Karena engkau percaya kepada Dia dan engkau mau mempercayakan hidupmu kepada Dia, maka kita mempercayakan. Amin. Betul. Banyak orang percaya kepada Tuhan tapi tidak mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, makanya dia hidup di dalam ketakutan. Kalau kita hidup di dalam kasih Tuhan dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, kita tidak akan pernah mengalami ketakutan. Saya kasih ilustrasi satu, barangkali Bapak Ibu udah pernah dengar. Ada seorang akrobat yang bisa berjalan dengan sepeda 1 roda. Bapak tahu? Bapak Ibu tahu sepeda yang 1 roda itu? Dia jalan
dan dia jalannya di atas tali, ya, di atas tali. Satu kali waktu dia bikinkan demonstrasi akan menyeberang dari satu gedung A ke gedung B, ya, direntangkanlah tali, ya. Dia bilang, siapa yang percaya saya bisa naik sepeda satu roda ke seberang dari gedung A ke gedung B? Semua yang lompat di bawah dan di atas bilang percaya. Dia cap sampai di gedung B. Dia balik lagi, siapa yang percaya kalau saya balik? Saya bisa balik dengan selamat. Semua bilang percaya. Dia balik. Dia balik lagi. Siapa yang percaya kalau saya ke gedung B lagi saya bisa selamat? Percaya. Semuanya bilang. Siapa yang mau saya gendong dari gedung A ke gedung B? Oh. Didorong, lu aja. Jangan, katanya lu percaya, lu aja percaya. Seperti itu. Orang takut, banyak orang seperti itu. Orang Kristen seperti itu. Percaya Tuhan hebat, percaya. Betapa hebat, betapa kuat. Tapi waktu Tuhan bilang, yuk, lewati lembah kedalaman itu. Jangan lembah kedalaman itu Tuhan. Percaya sih percaya, tapi jangan Tuhan. Gitu kan. Oh bisa di dalam nama Tuhan Yesus. Oh setan. Oh apa? Karena Tuhan bilang lawan iblis, ya, maka dia akan lari dari kita. Kita yang harus lawan karena dia udah kalah. Begitu Bapak itu. Siapa? Gak ada dia semua. Yang tadi ribut-ribut. Toto lari. Seorang anak remaja. Saya berani. Tukang itu. Kata Bapak, digendong sama Bapak, jalan, selamat, balik lagi, oke. Nah, orang bertepuk tangan, boleh, luar biasa. Oke, pertunjukan selesai. Anak itu turun, saudara, dan dia mau jalan ke bawah. Orang-orang tanya, Dek, kenapa kok kamu berani sih? Iya dong, kok kamu berani? Ya kan saya percaya. Oh, kan bahaya bu, kok kamu percaya? Emang kenapa? Dia kan bapak saya. Seberapa banyak saudara bilang Tuhan itu bapak, tapi kau gak percaya, masih gak percaya. Percayakan hidupmu kepada Dia. Waktu kita percaya kepada Tuhan, kita akan menjadi anak-anak. Dia bertanggung jawab atas hidupmu dan hidupmu. Kalau Dia izinkan sesuatu terjadi, Dia tahu kau mampu melewatinya bersama dengan Dia, bukan bersama dengan yang lain, bersama. Amin. Oke, setuju kita dari sini? Amin. Klik boleh deh. Saya lewat. Oke. Boleh diklik. Yang keempat, karena Allah setia terhadap janji-janjinya. Nanti firman Tuhannya diklik aja ya, dicatat aja. Saya nggak akan terlalu bahas tentang ini. Dan 1 Yohanes 2 ayat 25 berkata begini, dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Ya, tadi karena begitu besar kasih Allah akan dia sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini janjinya Allah kepada kita. Kita akan mendapat hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu apa, saudara? Apakah kita sudah mengalami hidup yang kekal di dunia ini? Hah? Siapa yang bilang belum? Engkau dan saya sudah mengalami hidup yang kekal. Hidup yang kekal adalah karunia yang dianugerahkan Allah kepada kita pada saat kita dilahirkan kembali. Amin. Kekal bukan saja mengacu kepada suatu kehidupan yang abadi, tetapi juga kepada kualitas kehidupan ini. Ya. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Itu hidup yang kekal yang kita alami di dunia ini. Amin. Jadi hidup yang kekal yang kita alami di dunia ini adalah kita mengenal
mengenal yaitu Engkau satu-satunya Allah, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Itu hidup yang benar yang kita alami. Itu pegang terus, sehingga waktu kita meninggalkan dunia ini, ya, kita sudah punya hidup yang kekal. Kenapa? Kita tahu hanya satu-satunya Tuhan dalam hidup kita, dan kita kenal bahwa anaknya Yesus Kristus adalah Tuhan kita, Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Ini yang menjadi kekuatan kita. Klik. Selanjutnya, mengapa kita tidak menjadi takut? Saya sudah bahas tadi di situ. Klik aja. Karena kita tidak hidup di dalam kasih, ya. Kita nggak hidup di dalam kasih Tuhan. Kita masih hidup di dalam tadi kasih tiga itu yang saya sebut. Karena masih hitung-hitungan, ya. Kita masih mau melakukan segala sesuatu hitung-hitungan. Ada untungnya nggak buat gua? Masih ada egosentris, masih melihat kepada diri sendiri. Harusnya kita, waktu kita hidup di dalam kasih, Tuhan sudah begitu mengasihi kita, dan kita harus hidup dengan kasih. Walaupun ada orang-orang yang menyebalkan di sekitar kita, yang coba menjegal jalan kita, ya, mau coba menghalangi kita, tetap kasihi. Kata Tuhan apa? Kasihi musuhmu dan berkatilah dia. Yang kedua, kenapa kita menjadi takut? Karena kita tidak sempurna di dalam kasih, ya. Kasih kita masih nggak sempurna, ya. Kasih kita masih belum tulus. Kasih kita belum benar-benar timbul dari hati yang paling dalam, yaitu kasih agape yang Tuhan ajarkan kepada kita. Ini dua hal yang membuat kita tetap menjadi takut. Pagi hari ini renungkan, apakah kita masih tidak sempurna di dalam kasih, atau karena kita tidak hidup di dalam kasih sehingga ketakutan masih ada di dalam hidup kita? Bagaimana Pak supaya kita bisa tinggal di dalam kasih? Cuma satu jawabnya. Bukan karena saudara baca Alkitab 3 jam, bukan karena saudara berdoa 3 jam, bukan karena saudara melayani dari Sabtu sampai Jumat, bukan. Itu hanya alat. Tetapi yang paling dahsyat dan luar biasa adalah waktu kita lakukan firman Tuhan. Cuman itu aja. Lakukan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Maka tanpa kau sadari, Tuhan itu sudah mulai memproses dan menguasai seluruh kehidupan. Kenapa? Waktu engkau melakukan firman Tuhan, itu sangat seperti engkau mengizinkan hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus. Walau sakit, ya, tapi tetap ada rasa senang. Yang penting Tuhan dipuji, dimuliakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya tutup dengan satu quote. Silakan deh. Saya mau katakan begini. Pasti ada hari penghakiman atas seluruh dunia, ya. Ada banyak orang juga yang takut, ya. Takut akan Tuhan, ya, dan takut ketemu Tuhan, ya. Takut akan Tuhan dan takut dengan Tuhan beda, ya. Takut dan ketakutan, ya. Takut akan Tuhan itu ada rasa hormat, ya. Kita kagum dan hormat akan Dia, kita takut. Tapi kalau ketakutan, ya, kalau saya tanya siapa yang siap dipanggil Tuhan, semua langsung turun tangan, ya kan? Dia duluan aja, saya masih punya anak, kayak gitu kan? Kan Tuhan nggak pernah tinggalkan perbuatan tangan, ya seperti itu, ya. Pak, jangan saya dulu deh, saya masih banyak dosa. Seperti itu ketakutan, ya. Dan tapi waktu kita takut akan Tuhan, artinya kita takut untuk berbuat dosa, takut untuk menyia-nyiakan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Kita takut akan Tuhan berarti kita menghargai pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Itu saya mau katakan. Jadi waktu datanglah ke rumah Tuhan beribadah kepada Tuhan dengan takut dan gentar, artinya dengan rasa penuh hormat dan kagum akan Dia. Ya. Saya tutup dengan satu quotes, boleh deh? Ketakutan akan timbul waktu kita tidak hidup dalam kasih Allah. Hiduplah dalam kasih-Nya sehingga ketakutan tidak menguasai kita. Dan Yesus memberkati kita. Dan pagi hari ini saya mau berdoa bagi saudara yang masih
hidup dalam ketakutan. Apa yang menjadi ketakutan saudara? Apakah masa depanmu? Apakah ada hal-hal yang lain yang membuat kau takut? Takut di dalam memilih pasangan karena ada trauma, ya, karena orang tua yang bercerai, atau ada latar belakang yang membuat kau takut. Kau boleh taruh tangan kananmu di atas di dadamu dan saya akan berdoa bagi teman-teman, bapak ibu, saudara sekalian, adik-adik yang mau saya doakan. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan kau bukakan. Sebagai Bapa yang kekal, takkan kau biarkan aku melangkah
Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap jemaat yang hadir pagi hari, baik yang menaruh tangan kanannya di dalam maupun tidak Tuhan. Hamba berdoa biarlah kasih yang sempurna itu kembali menguasai seluruh kehidupan kami semua yang hadir di tempat ini. Dan kami boleh menjalani kehidupan ini dengan penuh gairah dan semangat, karena kami tahu ada Tuhan yang berjalan bersama kami, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang selalu ada, yang selalu setia, yang selalu siap menolong kami. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang berkuasa, nama di atas segala nama, kami berdoa dan ucap syukur. Semua yang diberkati berkata amin. Kita mau balik berdiri, kita mau ucap syukur penyertaan Tuhan sekali kepada kita pada hari ini. Sama Bapak kami menguasai Yesus. Bapak kebaikan Tuhan. Sepanjang ibadah ini Tuhan sudah memberikan kasih. Bersyukur buat kehadiran izinkan kami kembali mengucap syukur kepada Tuhan di akhir daripada ibadah ini, buat kebaikan penyertaan Tuhan yang luar biasa, sehingga kami dijauhkan daripada rasa takut yang berkelebihan, karena kami dapat mengalahkan ketakutan itu dengan kasih. Kasih itu adalah Allah sendiri. Kasih inilah yang menguasai kehidupan kami. Kasih Tuhan begitu setia mendampingi kami, sehingga kami pun dapat melakukan berbuat kasih kepada sesama kami. Tuhan, dijauhkan kami terus dari rasa ketakutan. Itulah sebabnya tolong kami untuk melakukan perintah-perintah Allah. Ketika kami dimampukan oleh Roh Kudus melakukan firman Allah, maka ketakutan itu akan menyingkir. Yang ada kemampuan, keberanian, yang ada kuasa daripada Tuhan menyertai kami. Apapun situasi kehidupan
kehidupan kami. Kami tidak takut oleh karena Tuhan beserta dengan kami. Dia akan terus memberikan kami kemenangan. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang begitu luar biasa, yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Jerry. Kami diberkati ya Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu. Kami diingatkan lagi oleh Allah. Kami memiliki Allah yang penuh dengan kasih, dan kasih ini memampukan kami untuk tetap bertahan dan mengalami kemenangan dari hari ke hari. Kemenangan berpihak kepada kami. Kami bersyukur kami telah melunasi gedung ini. Kami bersyukur karena kami Tuhan berikan untuk meneruskan dan pekerjaan Tuhan mengecat gedung ini dengan dana yang Tuhan sudah percayakan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan karena waktu Tuhan tidak pernah terlambat bagi kami menolong. Kami sudah merasakan dan menikmati berkat Allah yang luar biasa oleh karena kami mengandalkan Tuhan yang adalah kasih itu. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Jerry, memberkati WR, Sinar, pemain musik, Asyar, multimedia, memberkati jemaat Tuhan yang sudah hadir, yang sakit sudah disembuhkan oleh Tuhan, yang letih lelah sudah diberi kekuatan oleh Tuhan, yang merasa sendiri sudah diberikan kemenangan oleh Tuhan. Sesungguhnya tidak pernah kami sendiri, ada Tuhan menyertai kami. Yang belum mendapat pekerjaan, kami berdoa Tuhan berikan pekerjaan. Yang sedang kuliah Tuhan tolong berikan hikmat supaya mereka tetap dapat belajar dengan baik, menyelesaikan kuliah pendidikan dengan baik dan benar di mata Allah. Yang sekolah Tuhan memberikan kepada mereka hikmat daripada Allah, sehingga kehidupan mereka sejak kecil sudah menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh karena mereka setia, mereka menjadi saksi, mereka sudah dituntun oleh kebenaran firman Allah. Anak-anak sekolah minggu Tuhan memberkati, anak-anak youth Tuhan memberkati, kaum wanita, kaum muda Tuhan memberkati, dan juga kaum pria Allah yang memberkati. Terima kasih Tuhan buat setiap ibadah baik online maupun onsite. Tuhan sudah memberkati dan akan terus memberkati kami, sehingga jemaat Banjar Baru terus berkembang dan bertumbuh secara iman. Oleh karena ada kasih Tuhan menyertai kami. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sebelum meninggalkan ruangan ini, saudara akan diberkati kembali oleh Tuhan. Oleh sebab itu, angkatlah kedua tanganmu, bukalah hatimu di hadapan Allah. Berimanlah bahwa Allah sedang menurunkan berkat-Nya atas kehidupanmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, sekarang pulanglah dengan damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus menyertai hidupmu, dan Roh Kudus akan memampukan engkau melihat Allahmu. Dia akan kasih yang senantiasa menuntun hidupmu mulai saat ini dan sampai selama-lamanya.